Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa an aqimus shalah wa la tatafarraqu wa qaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah pertemuan terakhir setelah kita bertemu sepanjang 10 pertemuan dan kajian khusus yang kita bahas adalah tentang pokok-pokok agama atau sering disebut dengan akidah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang bisa memahami kehendak Allah dan kita menjalankan kehendak itu sehingga Allah menurunkan kepada kita rahmahnya, ridhonya, barakahnya, dan tentu maghfirahnya. Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini judulnya adalah judul yang bersifat nisbi, dari arah mana saja bisa difahami, yaitu ya Allah izinkan hamba memahami kehendak-mu. Dari judul yang kita ambil, kita bisa meraba arah mana yang harus kita pelajari. Maka apabila kita ingin memahami apa kehendak Allah, ini yang membuat judul mesti orang pinter. Judul ini kan memicu, mendorong kita untuk menjadi orang yang berusaha memahami kehendak Allah. Kalau ingin memahami kehendak Allah, baca Al-Quran. Kalau ingin menghendaki kehendak Allah, baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang tertuang di dalam Al-Quran, itulah kehendak Allah. Dan apapun yang dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kehendak Allah. Ketika Allah mengatakan wa an aqimus shalah, itu kehendak Allah. Kita pahami bahwa sholat ternyata bukan menjalankan. Bahwa sholat ternyata bukan dilaksanakan. Tetapi sholat adalah didirikan. Apabila kehendak Allah dengan yang dilakukan manusia berbeda, maka Allah tidak berkenan. Kalau kita hanya sekedar menjalankan sholat,
itu bukan kehendak Allah. Karena Allah menghendaki kita itu mendirikan salat. Dan ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ini kita mengambil judul kecilnya dulu. Apa kehendak Allah tentang salat? Apa kehendak Allah tentang siam kita? Apa kehendak Allah tentang zakat? Apa kehendak Allah tentang akhlak? Dan seterusnya. Sekarang kita ngambil dulu kehendak Allah tentang apa tadi? Tentang salat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya salat itu kita dirikan. Artinya kalau kita dirikan itu tidak pernah selesai. Salat itu tidak pernah selesai. Salat itu berkesinambungan. Karena salat itu kalau tidak kalau didirikan berarti salat itu menopang. Salat itu menjadi tiang, menjadi penyangga. Penyangga dari apa? Penyangga dari semua adegan hidup. Yang kita lakukan semuanya adalah disangga oleh salat. Ada ungkapan mengatakan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat? Artinya siapa yang tidak pernah merobohkan salat. Faqad aqamaddin, maka dia adalah orang yang mendirikan agama. Faman tarokaha, siapa yang meninggalkan salat? Artinya siapa yang membuat hidup ini terjeda antara salat dan tidak salat, maka dia faqad hadama. Hadama itu menghancurkan agama. Nah, sekarang kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Satu di antara pelajaran yang harus kita terima adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu penyangga dari semua yang kita lakukan. Sekarang begini ibu-ibu. Setiap perbuatan kita pasti di antara dua salat. Betul? Jadi ini ada yang enggak konsentrasi. Ada yang enggak konsentrasi. Kadang adik kecil itu bisa bikin enggak konsentrasi. Terutama yang bukan ibunya malahan. Kalau ibunya malah konsentrasi, tapi yang bukan ibunya malahan nggak konsentrasi karena pengen banget punya gitu. Ya. Kembali lagi, Ibu, ketika panjenengan berbuat apapun, mesti di antara dua salat. Coba dianalisa itu, benar apa enggak? Pernah panjenengan berbuat sesuatu dan bukan di antara dua salat? Panjenengan sekarang ngaji. Ngaji ini di antara dua salat enggak? Sekarang kita sedang ngaji, ini waktunya di antara dua salat enggak? Iya, antara salat subuh dan duhur. Ketika panjenengan gelendengi jam 2 siang, di antara dua salat enggak? Ya, antara duhur dan asar. Ketika panjenengan bertengkar dengan suami, yaitu jam 8 malam, antara dua salat enggak? Iya. Ketika itu panjenengan bersedekah, waktunya jam 4:30 sore, antara dua salat enggak? Iya. Nah, yang dimaksud mendirikan salat adalah tidak berbuat dosa di antara dua salat. Gitu. Karena sesungguhnya ibu-ibu, kenapa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul,
Ayul a'mal ahabba ilallah. Rasul, perbuatan ibadah yang paling dicintai oleh Allah siapa? Kemarin sudah kita matur kan? Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat waktu. Kenapa demikian? Karena yang namanya salat apabila dilakukan dengan tepat waktu itu bagian mendirikan salat. Ketika salat itu sudah selesai dilakukan di awal waktu, maka kita kan belum selesai salat. Katakanlah salat zuhur. Salat zuhur itu waktunya jam 11 lebih 40 menit. Oke, jam 11 lebih 40 menit. Sama dengan jam 12 kurang? Jam 12 kurang 20. Oke. Ini karena pengajian terakhir, makanya saya memantau panjenengan sekali. Ada yang tidak konsentrasi, saya paham banget. Untung posisi saya di kursi agak tinggi sehingga panjenengan kelihatan semuanya. Yang lagi doblong, orang mudeng blas itu ada, gitu. Jangan lupa loh, jangan lupa. Sekelas itu isinya 40 siswa. Ketika dikasih pelajaran, gurunya sama, kelasnya sama, semuanya sama, nanti kan ada yang nilainya 100 dan ada yang nilainya gitu. Iya. Kenapa demikian? Itu tadi. Gitu. Demikian pula manusia. Sama-sama Islam. Sama-sama ngaku beriman. Sama-sama pakai jilbab. Sama-sama ikut pengajian. Sama-sama mendapatkan pelajaran yang sama. Ternyata setelah semuanya meninggal dunia, tidak semuanya masuk surga. Ada yang masuk dalam neraka. Itu ada saja. Sama dengan nilainya seseorang itu. Nah, baik, kembali lagi ke kita tadi. Ibu-ibu sekalian, Mbak semuanya, kita perhatikan. Kalau kita sholatnya tepat waktu, pantesan Allah, pantesan Allah sangat mencintai orang ini. Karena orang ini mempunyai jeda waktu antara sholat dengan sholat paling lama. Jeda waktu antara sholat dengan sholat paling lama. Karena apa? Karena dia sholatnya mulai sholat katakanlah jam 12 kurang seperempat, rampung kurang lebih antara jam 12. Asarnya jam berapa? Sekarang asarnya jam 35 menit atau asarnya jam 3 berapa gitu. Ini jeda waktunya panjang. Dan ketika kita sholat zuhur, jangan lupa, ketika kita sholat zuhur, itu belum selesai sholat zuhurnya. Jangan lupa pula bahwa sholat kan yang menyangga semua perbuatan. Tentu perbuatan baik disangga oleh sholat. Yang disangga apa? Yang disangga adalah, yang ditopang adalah perbuatan-perbuatan antara zuhur dengan asar itu ditopang oleh sholat zuhur. Terus ditopang terus oleh sholat zuhur. Artinya bahwa ketika kita selesai sholat zuhur, itu kita jangan sampai kita merasa bahwa sholat zuhur sudah selesai. Kalau merasa sholat zuhur sudah selesai, itu namanya mengerjakan sholat. Menunaikan sholat. Habis sholat, selesai. Kemudian berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita melakukan sholat, kemudian habis sholat berbuat dosa lagi, terus apa fungsi dari sholat? Apa manfaat dari sholat? Padahal kita semuanya tahu bahwa setiap pekerjaan yang kita kerjakan harus punya tujuan. Panjenengan setelah makan jadinya apa? Jadinya kenyang. Setelah tidur jadinya segar, kan gitu ya.
Setelah mandi jadinya segar. Gitu. Nah, demikian pula gitu. Setelah sholat kita ngapain? Tidak apa-apa, tidak punya tujuan. Gitu. Seorang ibu naik kol kuning. Pelet belakangnya itu merah. Dari Wonosobo, tandanya mau kemana? Kertek. Ditanya, Bu, pengen bertindak pundi? Beten ngertos. Kol berjalan. Sampai Kertek dia berhenti. Turun enggak? Enggak turun, mong dia enggak ngerti tujuan kok. Kemudian kolnya balik lagi ke Wonosobo. Sampai di Wonosobo turun enggak? Enggak, karena dia enggak punya tujuan. Memuter-muter aja. Tidak ada gunanya perjalanan itu. Karena apa? Enggak punya target dan enggak punya hasil. Ini waspada banget kita dengan hal begini. Nah sekarang, Ibu, panjenengan sholat. Tujuannya apa? Allah sudah menunjukkan soalnya. Ini kehendak Allah. Ini yang sedang kita pelajari. Ya Allah, berilah kemampuan hamba memahami kehendak-Mu ya Allah. Judulnya kan gitu. Kita sholat, diperintahkan oleh sholat, perintah Allah aqimus sholat. Dirikan sholat. Apa sih yang dimaksud dengan mendirikan sholat? Kemudian Allah menjelaskan, inna sholata tanha 'anil fakhsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat dinamakan sholat, kalau tidak bukan sholat. Artinya tidak diterima. Wah ngeri ya. Yang dinamakan sholat, dinamakan sholat, apabila orang setelah sholat tanha 'anil fakhsya' wal munkar. Setelah sholat, dia itu tidak berbuat fahsya, tidak berbuat yang keji, yang kejam, yang jelek, yang maksiat, yang dimurka oleh Allah. Kapan itu? Ketika setelah sholat. Sampai kapan? Sampai sholat. Terus dia tidak berbuat maksiat dan selalu berbuat yang terbaik. Kapan? Setelah sholat. Sampai kapan? Sampai sholat. Setelah itu dia melakukan perbuatan yang terbaik, berbakti pada orang tua, jujur, senang bersedekah, berlemah lembut pada orang lain, dan tidak melakukan hal-hal yang keliru, tidak menyakiti hati orang lain. Sampai kapan? Sampai sholat. Setelah sholat, kembali lagi dia menjadi orang yang terbaik dan menjadi orang yang terpuji. Tidak berbuat dosa. Sampai kapan? Sampai sholat. Setelah sholat, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan orang lain, berakhlak mulia, Allah ridhai, dan Allah cintai. Sampai kapan? Sampai sholat. Setelah sholat, terus begitu ibu-ibu. Dari pemahaman yang semacam ini, itulah iqamatus sholat. Itulah iqamatus shalah. Begini Ibu, orang berdagang tujuannya apa? Mencari untung. Yes, mencari untung. Kalau orang itu berdagang tidak beruntung, maka orang itu akan mengatakan nyongke dagang karo ora podo wae, ora ana untung, bahkan rugi. Sekarang sholat ialah pekerjaan yang dikerjakan atau sesuatu yang dikerjakan dilaksanakan, dan apabila setelah selesai mengerjakan maka dia tidak berbuat salah, keliru, dosa dan lain sebagainya. Itu namanya sholat. Sekarang ada orang sholat, ini bolak-balik ibu-ibu ini memahami gini kadang sulit sih. Orang melakukan sholat. Setelah itu dia berbuat dosa, setelah itu gelendengi lagi, setelah itu dia bentak-bentak lagi, mendelik lagi, merengut lagi, mencucu lagi, bohong lagi, nipu lagi. Maka sholatnya adalah sholat yang
Sholatnya sholat yang sia-sia, podo karo ora sholat. Sama kan? Saya berdagang, nggak dapat untung. Maka saya mengatakan, nek ngono nyong podo ora dagang. Saya sholat, tapi setelah sholat saya tetap berbuat dosa. Sama dengan nek ngono nyong le sholat percuma. Bisa dipahami Ibu? Nah sekarang yuk kita kembali pada diri kita. Bu, Mbak, selama ini panjenengan sholat enggak? Nih, jawab ini. Jangan dijawab belak-belakan ya. Nanti panjenengan kecewa dengan diri sendiri. Selama ini panjenengan sholat apa enggak? Ya? Ini persoalan pokok dalam hidup kita. Ini kehendak Allah, bukan kehendak saya. Wong Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat ialah kan innas salata, sesungguhnya salat itu adalah perbuatan yang apabila dikerjakan maka manusia menjadi orang yang apian, yang lembut, yang tidak pemarah, yang tidak mendengki, yang suka sedekah, yang tidak suka berbantah-bantahan, yang suka berbuat kebaikan terus pada orang lain. Itu adalah fungsi dari salat. Sekarang, ketika seseorang menunaikan sholat, tapi dia habis sholat mentak-mentak orang, melendengi, sedekah angel, dan lain sebagainya, maka yang jadi korban adalah sholat. Paham ya? Paham ya? Ini saya juga lagi memperbaiki diri terus saya. Jadi, yang namanya sholat dinamakan mendirikan sholat, itu artinya sholat yang tidak pernah berhenti. Setelah sholat zuhur, terus tegak terus melakukan perbuatan baik sampai asar, sholat asar, kemudian dia terus menunaikan perbuatan baik sebagai implementasi asarnya sampai maghrib, menunaikan sholat maghrib, kemudian setelah itu dia tidak melakukan perbuatan dosa, berbuat yang terbaik sampai isya, kemudian sholat isya, dia kemudian setelah isya melakukan perbuatan yang terbaik karena isya belum selesai. Isya selesainya sampai kapan? Sampai subuh. Maka dari isya sampai subuh, kalau kita terus dan tidak berbuat dosa, namanya itu iqamatus sholah. Makanya ketika habis isya, kita mau tidur, jangan lupa. Kita tidur itu kita harus berdoa. Kalau tidak berdoa, hilang usia kita itu sepertiga. Orang tidur itu rata-rata sehari semalam antara 8 jam. 8 jam hidup kita 24 jam. Kan? Jadi kalau sekarang ibu-ibu, Mbak, panjenengan sekarang usianya 30 tahun, maka panjenengan sudah tidur sebanyak 10 tahun. Nggih. Saya sudah tidur sebanyak 20 tahun. Panjenengan yang sekarang usianya 18 tahun, panjenengan sudah tidur 6 tahun. Oh, betul ya? Sepertiga. Gitu. Panjenengan yang sekarang usianya 3 tahun, panjenengan tidur sudah 1 tahun. Tapi nek 3 tahun ya turu terus nih. Gitu, ya, Bobo aja nggak sadar, baru 3 tahun soalnya. Nah, ibu-ibu sekalian ini harus disadari. Selama kita tidur harus jadi ibadah. Caranya apa? Berdoa sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur. Nah, udah. Itu tadi salat. Nah, sekarang apakah sholat yang kita lakukan dinamakan mendirikan hanya 1 poin itu? Tidak. Perbuatan yang paling berbahaya itu bukan perbuatan wajib. Tapi perbuatan yang paling berbahaya adalah perbuatan sunnah.
Ayo kita kupas sekarang. Siapa di antara panjenengan ini yang saya maksud yang di rumah-rumah juga loh ya, gitu. Yang sampai hari ini baru bisa melaksanakan wajib tok. Sholatnya 5 waktu tok. Puasane Ramadan tok. Ye, hanya mampu melaksanakan zakat tok. Ye. Yo, sekarang kita telusuri. Orang yang sholatnya baru bisa sampai pada tingkatan sholat 5 kali saja dan siamnya siam Ramadan saja, perhatikan. Pasti senang tukaran. Pasti hatinya masih dengki. Pasti masih serian. Pasti masih suka bantah-membantah. Karena apa? Karena dia belum mendapatkan hikmah dari agama. Kalau kita bisa melaksanakan sholat 5 kali, jangan lupa ibu-ibu, mbak, adik kita, anak kita, cucu kita yang umur 4-5 tahun itu sudah bisa. Nek mung sekedar 5 kali. Anak 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun itu sholatnya banyak yang sudah tertib. Jadi apa yang dikatakan wajib itu baru lembaran-lembaran awal. Ya, sekarang perhatikan masjid ini. Masjid ini bangunan yang wajib apa yuk? Masjid ini bangunan yang wajib adalah fondasi wajib. Setelah itu dibangun tembok. Enggak. Kemudian setelah itu tanahnya di floor. Kemudian di atasnya itu dikasih kerangka, dikasih seng. Nah, maka kalau orang melihat bangunan sudah ditembok, tetapi belum belum dilepo. Tahu dilepo? Tembok masih pating prongos itu, ya kan? Kemudian dilus, namanya dilepo. Lepo itu bukan wajib. Itu nek gelem tok. Wong tanpa dilepo itu sudah cukup kuat. Ini Ethernitnya belum ada. Usuk masih pating telalang di atas. Ethernit sunat. Ethernit sunat. Lepo sunat. Cet sunat. Sendelo sunat. Ini ditutup nih sunat. Sebab tanpa jendela pun orang melihat ke siapa? Kayak masjid. Kayak masjid itu masjid. Ya. Karena barang wajibnya sudah ada. Kemudian orang mengatakan ning durung dadi. Kan? Masjid tapi belum jadi. Jendelanya itu sunnah. Kusen itu sunnah. Karpet sunnah, keramik sunnah. Kipas angin apa meneh? Tabir ini lebih meneh. Sunnah semuanya. Semuanya banyak sekali yang sunnah. Yang tampak ini adalah sunnah. Wajibnya enggak tampak. Kemudian orang mengatakan, nah iki na masjid tenanan iki. Wong lengkap. Paham maksudnya? Artinya, ibu-ibu, saudara sekalian, jangan pernah bangga ketika kita sudah bisa salat 5 kali. Belum apa-apanya itu. Itu baru tembok ning urung dilepo. Gitu loh. Leponya sunnah. Pantesan
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa hal. Siapa? Yuk kita pahami. Siapa? Ini kan kita lagi belajar. Ya Allah, jadikan hamba orang yang bisa memahami kehendak-Mu ya Allah. Apa kehendak Allah? Allah menghendaki supaya kita menjadi orang yang disayang oleh Allah. Apa yang menyebabkan kita disayang oleh Allah? Banyak hadis, banyak ayat. Contoh, saya tampilkan dua aja. Pirsani surat Al-Ahzab ayat 70, 71, 72. Panjenengan sudah hafal semuanya. Tuh. Pirsani surat Al-Furqan. Surat Furqan itu surat 25. Ayat 63, 64, 6 dan seterusnya. Itu kita nanti akan tahu, oh Allah menghendaki gini toh. Gitu. Yeah. Ada lagi Allah menghendaki di dalam surat Ali Imran itu. Yeah. Mulai dari ayat 102, 3, 4 itu kan. Apa kehendak Allah? Ya, sekarang kita sedikit-sedikit saja. Allah menghendaki wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian semuanya harus kompak, tidak boleh bercerai-berai, tidak ada perselisihan. Perintah itu kehendak Allah, harus kita pahami. Jadi kalau begitu tukaran itu gede banget dosanya. Iya. Rasul mengatakan al-hajr fawqa salasati ayyam haram. Jutaan ini sering jutaan ini kaum lelaki ini yang banyak jutaan itu. Wanita paling parah. Ya. Gitu. Al-hajr fawqa salasati ayyam haram. Jutaan lebih dari 3 hari, maka selanjutnya haram terus. Ngeri nggak tuh? Padahal orang itu sholat. Jujur sholat itu kemana? Itu orang senang tukaran, senang jutaan dengan orang, tapi dia sodakoh. Hilang nggak sodakohnya? Hilang. Dan dia juga sholat. Sholatnya ya hilang jelas. Gitu. Dan dia juga suka berbuat baik ini, baik itu, baik ini. Makanya kemudian Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kamu bertakwa dimanapun kamu berada, kapanpun, berhadapan dengan siapapun. Tetap kita menjadi orang yang bertakwa. Berhadapan dengan orang jahat, kita bertakwa. Sehingga orang jahat itu melakukan kejelekan pada kita tidak ikut berbuat jahat. Ibu, panjenengan didolimi oleh orang. Orang itu jahat nggak? Jahat nggak? Jahat. Kemudian panjenengan balas mendolimi. Yang jahat siapa? Loro-loro nih. Gitu. Ya. Awas deh kongonnya gantian. Makanya banyak ibu yang gagal membimbing anak karena jiwanya masih ada dendam. Banyak ibu yang gagal mendidik anaknya karena dendam. Contoh, si anak didhawuhi oleh ibunya, "Dok, kamu beli kerupuk ya di warung itu." Anaknya bantah, "Moh." Ya nek ngono dhek sing nyapu, ibu tak tuku kerupuk, ya. Moh. Ya. Nah, dia long dikongkon angel temen kaya. Ya wis ngene wae, sing gampang. Kae asah-asahan diunggahke nang rak. Karena dibenahi kana sing kae ibu nembe ngasahi kae. Meng piro kok sithik tok kana. Moh. Kemudian ibunya nyapu. Ya, setelah nyapu, kemudian ibunya beli kerupuk.
Setelah beli kerupuk, ibunya nyelap-nyelap ke piring di tempat rak piring. Di tengah-tengah nyelap ke, anaknya datang. Bu, apa? Nyon duitnya tah bu. Apa? Duit keplak sisan. Kenapa? Ibunya dendam. Masya Allah. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jangan, tidak ada dendam. Dendam itu tidak ada. Dendam adalah as-sayyi'ah bis-sayyi'ah. Dendam adalah kejelekan yang didatangkan, kejelekan sama dengan sangat jelek. Sekarang beda ibu. Anak disuruh ini nggak mau, anak disuruh ini nggak mau, anak disuruh ini nggak mau. Kemudian ibunya, welas asihnya, dia tidak ada unsur dendamnya. Kemudian anak bilang, bu, dalam banyak duitnya tah bu. Ya, itulah ingin. Kemudian setelah selesai nyelap-nyelap ke piring, kemudian ibu ke tempat di mana dia meletakkan dompetnya. Kemudian, terus nyen piro? Ini cukup ya? Ya. Ya, ngatati ya, nek jajan ampun sing sembarangan nggih. Itu anak berpikir, yakin ibu ini ngapain aneh polo. Padahal kan lebih ngeyel, lebih bantah. Ya Allah, dia terrelip hatinya lembut sekali. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali mungkin belum. Tetapi akhirnya anak itu akan menteladani ibuku adalah orang yang demikian halus dan penyabarnya. Beda dengan yang tadi itu. Dikongkon mah, dan ibunya lagi ini, bu, apa? Nyon duitnya tah bu, apa duit keplak sisan. Apakah ada anak yang kemudian mungkur meninggalkan ibunya, kemudian dia mengatakan, oh nyong kebangetan manjen, ya pantes, nah ibu nyong nyentak nyong mau dikongkon moh, ada? Ulah mesti kau ngono, mesti kau ngono, kongkon duit, ento. Kira-kira semacam itu. Ya, jadi kembali lagi ke unsur yang tadi kita pelajari ibu-ibu sekalian. Apa sih yang Allah kehendaki? Allah menghendaki yang pertama, ini tak ambilkan tadi saya sudah kadang menyampaikan yang mana. Saya mengambilkan surat Al-Furqan Ibu. Siapa yang dicinta oleh Allah? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang selalu menjadikan seluruh adegan hidupnya serba sederhana. Sederhana itu sak pase. Sederhana itu bentuk tawaduk. Sederhana itu opo anane. Sederhana itu sesuai fungsinya. Fungsi mulut adalah untuk disyukuri, maka mengeluarkan kata-kata adalah kata-kata bermanfaat yang tidak menyakiti orang lain. Itu fungsi mulut. Karena ini kenikmatan. Allah memberikan mulut kepada kita bisa berbicara lancar, itu agar kita di fungsinya adalah fungsi yang benar. Saya yakin kehendak Allah tidak ada kehendak saya jadikan mulut biar mereka berbicara kasar, kan tidak ada toh. Allah menjadikan mulut agar mereka bertengkar dengan mulut itu. Ada? Tidak ada. Di dalam surat Al-Ahzab, saya gabungkan sekalian, dalam surat Al-Ahzab itu surat nomor 33 ayat 70, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Berbuatlah yang benar, berkata yang benar. Fungsikan nikmat Allah sesuai fungsinya. Itu kehendak Allah. Fungsikan nikmat Allah ini semuanya disesuaikan dengan fungsinya. Artinya fungsinya yang benar adalah aturan-aturan Allah. Mentaati dawuh Allah. Allah perintah,
Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Mendekati zina itu contohnya bocah lanang karo cah wedok ngobrol berduaan. Itu sudah deket-deket dengan zina. Jur mengko sing lanang tingak-tingu kok ora ana wong nyepaki sithik. Kan gitu? Nggih. Jur ngobrolnya semakin dekat. Kemudian semakin dekat lagi, tengok kok sepi nyenyet kaya ngene, saya nyepaki meneh. Kemudian tangannya sudah menjangkau, kok sepi temen ngger tangane ngemek tangane sing wedok. Dilalah sing wedok dilek. Meneng wae. Makanya kemudian ya benar ya Bu. Bu, pernah lihat burung emprit? Emprit? Pernah lihat? Pernah lihat belum? Pernah. Panjenengan pernah lihat ada burung emprit bertengger atau terbang bareng-bareng dengan burung apa ya? Dengan burung labet. Labet tahu ya? Ini terkenal soalnya karena sedang murah. Yen labet itu harganya sampai 5 juta. Bahkan ada sampai 30 juta. Sekarang harganya selalu 50.000. Dan bahkan ada yang menjual kurang dari 50.000, nek dituku borongan wong arep didol meneh. Nggih. Loh kenapa kok saya tahu? Saya habis beli kok. Saya berani beli burung labet itu kan karena murah, Ibu. Iya, burungnya lucu-lucu yuk, nggih. Burungnya lucu-lucu. Yakin lebih lucu daripada panjenengan. Lucu burungnya. Nggih, panjenengan tadinya mau lucu malah teklak-tekluk, enggak jadi lucu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, nggak pernah Ibu, yang namanya burung kenari kok terbang bersama-sama dengan burung piyung itu nggak pernah. Yang namanya emprit, nek mabur, nek kekancan, mesti karo emprit. Paham? Laki-laki murahan itu mesti golek ini cah wedok sing murah. Makanya hati-hati. Panjenengan ini yang masih gadis-gadis loh, ini maksud saya. Nggih, panjenengan dicepaki karo cah lanang. Oh kok urung apa-apa kok wis tangane wis lawean kaya ngono. Wah gawat moh. Itu. Ya Allah pada bocah gantengnya pol, yakin gantengnya pol ning kelakuane gitu. Nggih, makanya banyak anak-anak perempuan yang cantik-cantik dapat suami tidak begitu tampan. Sebabnya apa? Karena wanita lebih condong kepada wanita yang hebat tuh ya, lebih condong pada akhlaknya, lebih condong kepada perbuatannya gitu. Saya lebih suka laki-laki yang tampan hatinya. Tetapi meskipun lahirnya tidak begitu tampan gitu. Dan wanita yang paling mahal adalah wanita yang cantik lahir dan batinnya. Itu kayak bocah ayu ning masya Allah kan banyak kan Ibu ya wanita cantik jelita berkulit kuning langsat berbadan sehat padat berhati bangsat ya, ada kan ya ada. Nah kembali lagi ke kita tadi yang ini kehendak Allah Bu Mbak, kehendak Allah itu yang kita perbaiki hati kita, bukan lahir kita. Tapi Pak, kalau memperbaiki lahir apa boleh? Boleh, enggak apa-apa. Make upan silahkan, pakai lipstick silahkan, pakai cincin, pakai gelang, beli baju yang mahal silahkan. Tetapi utamakan hati kita adalah hati yang selalu diperbaiki. Yeah. Seorang kalau sudah hatinya sudah nyaman, enak, itu wah hidupnya nyaman sekali. Sehingga Rasulullah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab tadi, yeah,
Wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, berkatalah, berbuatlah, bersikaplah, berpikirlah yang benar, sadid, yang benar, yang Allah ridhoi. Salatnya benar, tepat waktu, khusyuk, berzikir yang banyak, berdoa yang banyak, itu benar. Yang salah adalah sholatnya surat tepat waktu, habis takbir segelam biar dolan maringan dinti pikirane, habis sholat kepikirannya menyat, nggak pernah berdoa. Apa akibatnya? Akibatnya sholat tidak pernah mempengaruhi jiwa. Yang mempengaruhi jiwa adalah sholat yang benar. Yang Allah mengatakan gitu. Sholatnya yang benar. Kalau sholatnya sudah benar, maka dia terpengaruh jiwanya, tidak mau berbuat perbuatan yang dosa. Orang yang sudah tidak mau berpikir tentang dosa dan tidak mau melakukannya, dia berpikir, apa lagi yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Yang dibutuhkan kita kan kasih sayang Allah. Lah apa meneh? Semua perbuatan keliru salah kita itu murka Allah terhadap kita, dan semua perbuatan yang menyenangkan kita itulah kasih sayang Allah. Maka Allah kemudian mengatakan yuslih lakum a'malakum. Maka ketika kita semuanya sudah melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, selalu Ibu, panjenengan nanti kemudian pengen salat sunat gitu Bu. Tadinya salat qobliyah duhur, ora tahu babar belas. Lama kelamaan hati ini mendapatkan pencerahan dari Allah, mendapatkan nur dari Allah. Yuslih lakum a'malakum, kamu akan diperbaiki perbuatan kamu kalau kamu sudah benar. Kemudian ingin salat ba'diyah, kemudian merasa malu, ya Allah, nyong anggar salat kok ya ora tau zikiran ngantek lengkap bismillah, nyong isin. Nah, mulai muncul malu kepada Allah. Orang itu kalau sudah merasa malu dan takutnya kepada Allah, beres dimanapun berada, maka dia bisa melaksanakan dawuh Rasul tadi, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, bertakwa kamu kepada Allah. Kapan itu? Kalau kita sudah mulai melakukan hal-hal benar tadi. Kemudian yuslih lakum a'malakum, tiba-tiba yang pengen berdoa kepada Allah. Kemudian dia dapat cerita dari temannya. Nek yang alhamdulillah Mbak, katanya, kata teman. Ya ora anulah, urung tahu rasanya nyong kok ninggal sholat duha. Dia kaget. Oh ya sholat duha. Kemudian dia berkembang menjadi sholat, tambah sholat duha. Semakin benar perbuatannya, semakin ditambahi terus oleh Allah kemudahan melakukan kebaikan. Maka kemudian dia terfikirkan, yang mulai kapan dia bisa sholat tahajud. Yang si sholat, tetapi kin kolo-kolo kadang-kadang. Orang sholat tahajud dan duha itu kan dibagi 4. Ya, satu rutin, setiap hari sholat tahajud dan duha. Rutin. Hampir nggak pernah ketinggalan kecuali ada halangan-halangan yang tidak memungkinkan. Yang kedua sering. Sering itu seminggu ya 3 kali, 4 kali gitulah lakoni. Nah, kumat ya ping pindho gitu. Yang nomor 3 kadang-kadang. Kadang-kadang ini belum tentu seminggu 2 kali, kadang-kadang juga berpikir nyawa sana setengah bulan yakin ora sholat duha gitu. Jenisnya. Nyong wis ana 3 minggu yakin ora sholat tahajud gitu. Yang keempat apa? Yang keempat adalah pernah ngelakoni, pernah. Dia wis tahu, ya dia sholat tahajud, ya wis tahu. Kapan biyen dong yang ujian. Gitu.
Kapan biyen dong anak nyong apa daftar pegawai negeri kenyong salat tahajud. Biyen wis tahu. Gitu. Yang kelima lah babar blas gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian yang saya hormati, apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah itu kita mentaati apa yang Allah kersake, terutama yang sunat. Kalau yang wajib rasa dikon sudahlah. Panjenengan saelek-eleke panjenengan nek kon puasa Ramadan dilakoni kan ibu-ibu. Iya kan? Orang tahu zikiran pohon nek Ramadan ngelakoni puasa kok. Belas ora tau zikiran padahal sampean dina tukaran lho ya. Nek Ramadan ya tetep nglakoni to. Kenapa? Wajib. Gitu. Orang yang hanya baru sampai tingkatan nglakoni wajib itu sih kendel banget nglakoni itu. Suatu prinsipnya gitulah. Maka Allah menghendaki ini kehendak Allah ibu-ibu. Yuk kita berbuat yang baik. Fungsikan semua ini dengan yang baik. Fungsikan suami, fungsikan anak-anak, fungsikan tetangga. Suami adalah tempat kita berbuat baik. Bukan kita, bukan panjenengan berbuat jelek. Suami adalah tempat di mana saya menyalurkan kebaikan-kebaikan yang saya miliki ini saya berikan utamanya pada suami, utamanya pada anak-anak, utamanya pada orang tua. Harus saya bisa lakukan itu. Wong saya dengan tetangga aja bisa berbuat baik, mosok dengan suami tidak. Mosok dengan orang tua tidak, mosok dengan anak-anak tidak. Kalau sudah lingkungan reliefnya ini di sekitar hidupnya adalah semuanya serba kebaikan, hatinya tentrem sekali. Nggak punya musuh, nggak pernah tukaran, yang ada pengen berbuat baik. Kalau udah semacam itu maka Allah mengatakan zadathum imana, karena dia selalu tergetar hatinya ketika teringat dengan Allah, ditambah imannya, ditambah kekuatannya. Setelah itu kemudian setelah itu dia berpikir, ya Allah yang kapan ya bisa puasa Senin Kamis ya Allah gitu. Ada banyak orang yang pengen puasa Senin Kamis, le mikir suwi banget. Pirang-pirang tahun orang kelakon-kelakon. Ya. Kemudian setelah itu dia bisa mendapatkan Senin Kamis. Semakin hebat dia, semakin Allah mencintainya, dan semakin dia dimudahkan dengan amal ibadah yang lain. Kemudian berkembang lagi setelah sekian lama menunaikan Senin Kamis, yang kapan ya Allah bisa ngelakoni yaumul bid ya. Sing puasa 3 hari ini sekarang yaumul bid ini. Ini hari yang terakhir, ya. Ini tanggal 15 ya. Yang kedua nih. Yang kedua. Ini yang kedua. Besok yang ketiga. Tambah menjadi yaumul bid. Kemudian dia mudah sekali hatinya itu terusik dengan kasih sayang terhadap sesama. Jalan kemana-mana dia selalu membawa uang. Ini hebatnya ibu-ibu kan gitu. Ada ibu-ibu itu kalau kemana-mana mesti nggak tasnya, mesti nggak dompet. Kenapa kok mesti nggak duit? Beda dengan bapak-bapak. Ada di antara mereka nggak duit tak langoh, bahan mengkono sing dituku. Itu ibu-ibu banget, ibu-ibu banget itu. Tapi ada yang lebih dari itu. Palango nggak duit, bahan mengko ono sing iso dituku tur nek ono wong sing bisa dibantu dengan sedekah. Kan gitu. Iya, nggak kayak bapak-bapak. Bapak-bapak mangat pengajian, bengi-bengi, nganggo jaket, jerone koko, sae telu. Jaket sae telu, pakai celana sae telu, berapa? 9 sak. Ono kotak amal bingung. Waduh, jebul sak songo-songone ora ana duwite. Itu bapak-bapak. Nah ibu-ibu luwes banget nih. Nggih, dijak mlaku-mlaku. Yo mlaku-mlaku ya Bu yo. Sik delok. Ngapa sih tak njukuk duit? Mlaku-mlaku nggawa duit. Go ngapa sih nggo duit? Lambakan mengkono nang alun-alun ono tukang sok nyapu kayak kan iso sedekah, Pak. Saya bolak-balik kalau dengan istri kalah terus.
ininya itu nggak kreatif itu loh, saya itu. Gitu. Tapi ibu-ibu kreatif sekali. Semakin kita melakukan ibadah, semakin kita menjiwai, semakin Allah menurunkan ridhanya dan berkahnya kepada kita. Dan akhirnya ibu-ibu yang diperjuangkan terus, akhirnya kita akan mendapatkan apa yang dinamakan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Orang itu kalau sudah sampai kepada mendapatkan kasih sayang Allah, maka dia akan mempunyai kehidupan yang ayam, tentram gitu ya. Wis to diuji kayak ngopo, dia tetap lurus menghadap Allah. Diberi senang, dia semakin waspada. Diberi problema, dia tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, apa sih kehendak Allah kepada kita? Kehendak Allah kepada kita adalah Allah meminta, beri kesempatan kepadaku untuk menyayangmu. Allah mengatakan kepada kita, beri kesempatan kepadaku untuk menyayangmu. Kalau aku sudah sayang kepada kamu, maka aku akan ridho dalam hidupmu. Kalau aku sudah ridho dengan kehidupanmu di dunia ini, maka akan aku turunkan barokahku. Masya Allah. Itu yang kemudian Allah mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanahnya dunia ini apabila kita sudah bisa mendapatkan 3 kasih sayang Allah, ridho Allah, dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah yang keempat, namanya maghfirah. Ini semuanya diperjuangkan terus, dan perjuangan awal mulanya yaitu ketika kita mendirikan salat. Kalau panjenengan sudah mendirikan salat dan salatnya sudah bagus, salatnya sudah bikin kita tunduk, maka kemudian kita akan berkembang. Apabila sudah dapat 1 akan dapat 3. Kemudian bertambah. Dan tanpa kita sadari, kita tergolong orang-orang yang mempunyai sifat muttaqin, muhsinin. Dan kemudian kita menjadi orang yang mempunyai ketenangan di dalam hidup. Ayem gitu, Bu. Melihat tetangga warungnya laris banget, ayem gitu. Mau ini kan klebekan nih, Bu. Alah, walung-walung mesti nganggo wes. Orang mungkin warung nang nyelempit kaya ngono nang jero kono iso laris mesti nganggo apa-apa. Mau tadinya. Sekarang begitu iman sudah kokoh, rahmah sudah turun, melihat ada orang mendapatkan kebaikan, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Doa Allah, berikan kelanggengan kepada orang itu dan berikan hidayah, ya Allah. Enak gitu. Melihat ada orang yang lebih baik tadinya, Allah kayak mancan tak koni wonge apian ning wonge jelaini pol. Ada saja yang dicela. Maka ketika kita melihat ada orang yang terasa lebih baik kepada kita, ya Allah, kuatkanlah dia dan jadikan hamba tergolong orang-orang yang bisa melakukan perbuatan baik seperti perbuatannya, ya Allah. Itu. Yang ada hanya cemburu terhadap orang lain yang telah melakukan perbuatan lebih baik. Bukan SMS, kan gitu ya. Senang melihat orang susah. Nek ana wong susah, syukur lah. Gitu. Nek ana wong seneng, susah. Kan gitu? Nek ana wong susah, seneng. Ayo teliti panjenengan, mbok anwan panjenengan gin kaya kono. Nek ana wong seneng, susah. Nek ana wong susah, seneng. Jarene putrane bukae nganu ya,
kecelakaan ya kakinya patah. Syukur emangnya bocah nakal banget jelek banyak makal karena nah loh. Beda dengan orang yang sudah terrelevatinya, bukai jadi ibu tani jalan, astagfirullah, ya Allah melas teman, ya Allah moga-moga inggal dangan, ya bu telek yo. Luar biasa itu. Tidak ada rasa-rasa dengki benci di dalam dadanya, yang ada ketenangan dan ketenteraman. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala yang diundang besok di akhirat hanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang tentram ketika hidup di dunia, irji'i, kembali kamu, pulang kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Kemana? Wadkhuli fi ibadi, dan masuk kamu ke golongan hamba-hambaku yang aku cintai, aku ridhai, dan aku berkahi ketika di dunia, dan sekarang mereka mendapatkan ampunan dari dosa-dosaku. Masuk kamu ke golongan sana. Wadkhuli jannati, dan kalian adalah yang punya hak surga. Pelajaran tadi yang paling penting adalah panjenengan kalau masih suka gembrunjal hati nih, masih suka sengit, sebel, mangkel dengan orang lain, dendam, Bu, tidak apa-apa. Yang penting jangan meninggal dunia dulu. Nah, kalau hati ini mangkel karo wong, numpak sepeda motor diselip kemropok. Kemudian ada orang keluar dari mobil mewah, sogening mentel. Ada susahnya, masya Allah, membujuk, merayu hati kita agar tenang. Namun yang bisa mengalahkan hawa nafsu ini hanya kualitas ibadah kita dan kuantitasnya. Kualitas sekaligus kuantitasnya. Sehingga kita lama-kelamaan menjadi orang yang arif, yang bijaksana. Pandai sekali membahagiakan suami, meskipun mungkin suami belum pandai. Pandai sekali membahagiakan, menyenangkan anak-anak, meskipun anak-anak belum pandai. Pandai sekali menenteramkan, menyenangkan tetangga, meskipun tetangga belum pandai menyenangkan. Tapi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah terlindungi dengan hal-hal yang menjadikan Allah pantas memberikan maghfirah terhadap orang itu. Demikian Ibu-ibu pelajaran kita kali ini. Waktunya sudah tidak memungkinkan dan Ahad besok mungkin agendanya sudah berubah, sudah bukan saya yang berikan pada tanggal 26 besok. Saya berharap besok yang sekarang di Wonosobo ini muncul banyak sekali mubalik-mubalighah yang hebat-hebat. Saya acung jempol seperti yang pernah yang muda-muda seperti Ustazah Eva, Ustadz Irfan. Siapa lagi? Ustadz Faisal juga ternyata bagus. Ustadz Mukhlis itu juga bagus. Sekarang lagi muncul lagi meskipun dia sudah senior tapi muncul akhir-akhir ini saya acung jempol yaitu Ustadz Endang Hambali. Itu juga hebat. Kemudian muncul lagi banyaklah. Banyak ini yang tua-tua ini sudah mulai rotok minggir-minggir kan ya. Saya kan sudah mulai minggir dan akhirnya saya sudah mulai menyingkir dari arena ini karena waktunya sudah habis. Demikian Ibu-ibu, ada salah selama ini saya mempunyai kekurangan, saya mohon maaf Ibu-ibu, itulah saya yang banyak keliru dan salah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan Ustadz. Tidak dibuka sesi tanya jawab atau enggak apa-apa nih? Barangkali yang di masjid dulu monggo. Kita masih ada waktu 15 menit ya sampai setengah 11 berkenan. Sampai jam 1 bisa.
Monggo jemaah yang di masjid barangkali ada yang ingin ditanyakan pada Ustadz. Belum? Oke. Ini yang sudah bergabung di aplikasi Zoom, Geus. Yang pertama dari Mbak Wulan. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara menjaga sholat yang terkadang mau mendirikan, semangatnya itu naik turun? Monggo. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, innal quluba tasda. Hati ini mudah sekali berkarat. Hati kita itu mudah sekali berkarat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma jala'u dzalik. Rasul, lah pelumasnya apa? Nek hati ini berkarat, ini pelumasnya apa? Tidak berkarat maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan dua. Yang pertama yaitu kasratu tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, diniatkan ikhlas, insya Allah mental kita iman kita itu stabil gitu, Atau di dalam hadis yang lain, uzkuruni azkurkum, berzikirlah kamu kepadaku maka aku ingat kepadamu. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa inna dzikra tatmainnul qulub. Zikir itu menenangkan hati kita. Artinya banyak mengingat Allah, banyak membaca bacaan, itu kontaknya kepada Allah cepat sekali. Ketika panjenengan ibu yang detail, panjenengan mau yang kemarin dulu saya katakan itu loh Ibu, panjenengan mau apa saja bismillah. Mau tidak kemana, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Mau masak, bismillah, gitu. Ojo meneh kok masak, wong arep ngicipi jangan, bismillah, gitu. Panjenengan ngicipi jangan itu gimana Bu perakaannya? Gitu? Enggak ya? Ya jangan ini. gitu kan nek pas kan mesti manggut-manggut itu saya sering ngatek ke istri saya nek ngicipi jangan nih. Terus berarti sudah surat tambah apa-apa, tapi kalau terus uyai ditambahi, garamnya tambahi gitu, biasanya begitu peragaannya itu kan. Saya kalau di dapur itu kan gitu, istri saya masak di situ, saya itu duduk di sini. Saya kalau istri saya lagi masak itu tak sawang gitu. Ya Allah, delok meneh nyang pisah karo wong kuwi, ya Allah. Gitu. Saya kadang-kadang kayak merebes milu, kayak sekelingan kayak itu. Ya Allah, yang dosanya akeh banget karo wong ini. Kemudian saya jujur, saya kalau dan istri itu belak-belakan apa anaknya. Bu, Rene pusdilak. Kemudian saya pegang bangke aneh. Ya ora apa-apa karo bojone. Kemudian saya mengatakan, "Bu, yang nek ono salahnya njaluk ngapura ya, Bu. Padha-padha Pak, nyongkeh salah. Wis ya yang tak terus iki masak." Sering macam itu. Kemudian saya melihat ya kalau memberikan garam, memberikan apa tuh, kemudian tak kata terus. Kenapa? Ya karena mesti lo meneh harus pisah. Iya, saya sebentar lagi akan pisah dengan dia. Saya nggak tahu, saya dulu atau dia dulu. Orang yang selama ini terdungak terus moga-moga di ngapura dosa nih. Kan semacam itu. Ibu panjenengan begitu dong dengan suami. Kalau panjenengan lenggah nang jajare suami sedang tidur gitu. Itu tidur krak gitu ya. Kemudian panjenengan nyawang wajah suami, ya Allah. Ridhoilah orang ini, suami hamba ya Allah. Panjenengan sesekali, nek perlu panjenengan karo merebus mili ngantek netes nang pipine kan gitu. Didoakan suami. Agar apa? Agar kita tidak mudah berbuat dosa terhadap istri atau suami. Gitu.
tidak mudah bohong, tidak mudah khianat, ora tegel. Ora tegel arep ngapusi, ora tegel arep khianat, ora tegel arep gawe dosa. Yang ada adalah berbuat yang terbaik. Itu disawang karo putra-putri panjenengan. Yakin ibu yakin wah apian banget, yakin nek karo bapak yakin apian banget. Ibu ya nek karo simbah apian banget, padahal kan ibu simbah kan ibu bapak, berarti kan mertua yakin nek ibunya kan apian banget. Oh, ini membuat hati anak juga semakin lembut. Dan ketika kita sholat, hati yang lembut pada Allah dan ingat terus pada Allah, sangat mudah kita berkonsentrasi dan khusyuk pada Allah. Tentu yang tidak kalah penting adalah fahami, benar-benar fahami semua isi bacaan sholat. Dari takbir sampai salam. Kadang-kadang orang membaca salam aja orang mudeng kok. Coba mbak-mbak ada yang nggak ngerti. Saya harap panjenengan semuanya udah ngerti. Bu, panjenengan itu nek ngucap salam, kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Itu disunahkan pipi panjenengan itu kelihatan orang di belakang. Di belakang panjenengan, Ibu, itu kalau panjenengan salam diusahakan pipi panjenengan itu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kelihatan. Jangan, bukan, karena ada orang zaman sana. Enggak. Kenapa sih Bu kok mengucapkan salam? Kalau imam membaca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu? Enggak. Makmum juga Assalamualaikum. Kan ini hak pribadi, bukan jamaah. Kenapa? Kenapa kok pakai salam? Ayo. Ono sing kurang ngerti. Padahal penting, Bu. Itu salam, itu kan janji. Panjenengan ngucap salam itu kepada siapapun yang setelah sholat ini akan berinteraksi denganku, akan ketemu denganku, ada di dalam pikiranku. Itu aku beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ada di sana tuh, sana, terus. Saya harus selamat dari mereka dan mereka harus selamat dariku. Terus fungsi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka semua orang di sekitar saya ini setelah saya sholat akan selamat dariku, dari gelendengiku, dari marahku, dari caci makiku, dari penghinaanku. Dan aku juga akan selamat dari apapun yang mereka lakukan. Aku tidak akan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai aku mengucap salam lagi setelah sholat nanti. Begitu dan seterusnya. Itu rohnya agama kan begitu, rohnya filosofi sholat kan sebenarnya gitu. Oh enggak Ibu pelan-pelannya dipahaminya. Ya, kalau sudah paham insya Allah semakin hari semakin sholatnya semakin berkualitas gitu. Sampai kena iso ngadek kaya sahabat Ibu. Sahabat Nabi ada yang paha kanan itu terkena panah. Panah itu nggak bisa dicabut. Panah itu kalau udah mancel Bu, nggak bisa dicabut Ibu. Kudunya dibedel itu. Karena panah itu kan gini Bu. Anjir Petra. Sahabat nggak bisa mengatasinya. Dia kalau sampai di mek aja dia jempling orang karu-karuan. Saking laranya dan panah itu beracun. Para sahabat bingung, gimana nih caranya? Kemudian sahabat bertanya, ada yang mengatakan, jangan khawatir, yuk kita bertanya pada Rasul, ini ada sahabat terkena masalah ini, bagaimana cara mengatasinya? Apa yang dijawab oleh Rasul? Biarkan saja. Loh, Nabi itu beracun. Iya, maksudku nanti aja kalau waktu sholat mencabutnya. Waktu sholat Nabi. Terus kapan? Nanti saya jelaskan. Kemudian ketika itu akan sholat asar. Ini di suasana perang, di lapangan, di kemah. Kemudian
Nanti kamu tugasnya kamu nanti tidak usah sholat karena mau menolong saudara kamu. Nanti orang yang yang kena panah itu letakkan di soft paling pinggir sebelah kanan, betul nggak? Bayang nggak? Karena paha kanan. Kalau di tengah soft, ya anak panahnya kesinggol-singgol kancane. Makanya letakkan sebelah kanan, paha kanan di pinggir. Nah nanti kata Rasul, pada saat sujud kedua, kamu cabut. Apa bisa Rasul? Bisa. Benar. Ketika sedang sholat, sudah sujud, kemudian sujud yang kedua, Nabi kan sujud enggak sebentar, Nabi sujud lama. Yang kadang sebentar itu kan sholatnya anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, kan gitu. Itu anak-anak, termasuk anak tua barang. Ketika sedang sujud yang kedua, sahabat dua ini datang. Mereka sudah ancang-ancang, satu megang sini, tercabut, begitu terjatuh darah cur. Dan sahabat ini tidak bergerak dan tidak bergeming, tetap dalam keadaan sujud. Bayangkan khusyuknya kayak ngopo. Mudah nggak nih? Saya astagfirullah, saya merinding loh. Ya Allah, naonnya aduh banget. Aduh, tenan saya. Jauh sekali dari kekhusyukan yang setingkat itu. Gitu. Nih. Ya, panjenengan cokot lemut we. Ya kan? Iya. Wis ora iso konsentrasi. Ini dipanah. Masya Allah. Jadi jangan salah, bahwa kekhusyuan itu tingkatannya tinggi sekali. Saya nggak tahu kita ini level berapa gitu. Nek kekhusyuan itu level 1 sampai level 1000. Panjenengan level berapa gitu. Ini yang harus kita tingkatkan. Jangan pernah puas menuntut ilmu. Karena ilmu ini yang menyebabkan kita tergiring, terfokus sampai kepada titik di mana Allah ridha, sayang kepada kita. Insya Allah begitu. Matur nuwun Us, dan demikian untuk Mbak Ulan. Pertanyaan kedua mungkin berkorelasi, ya Us. Tapi ini tentang sholat yang ketika kita mengerjakan sholat terpikirkan pekerjaan lain. Ini bagaimana Ustaz? Hampir sama ya. Di dalam Al-Quran kan Allah dawuh. Dan katanya dawuh itu tidak bisa dikhususkan di luar atau di dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 135, itu Allah ngendika, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallahu wastaghfaru lidzunubihim. Dan apabila kamu melakukan perbuatan keliru, salah atau tidak benar, wastaghfiru lidzunubihim, segera beristighfar, maka dosa itu diampuni oleh Allah. Itu baik di dalam maupun di luar sholat. Boleh. Sholat itu kan, kemudian misalnya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kanjur tak dol piro ya. Kulaane 46. Nek tak dol 50. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Maka Allah menunjukkan ketika kita berbuat keliru salah yang semacam itu, kita segera beristighfar. Boleh. Allahu Akbar. Tadi tak perkakan sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. 40 huruf kayak tak astaghfirullah. Iya karena Abu dua, iya karena nasta'in. Boleh, teruskan. Gitu. Dan yang dahsyat adalah
Kita ini mempunyai beberapa multidimensi. Yang dahsyat adalah ada orang sedang membaca Fatihah tapi pikiran ngalamun. Itu bisa. Karena dah refleks banget Fatihah sudah perlu dihafal. Sudah mencotot keluar dengan sendirinya. Maka hati-hati dengan begitu. Semakin banyak kita ingat kepada Allah, maka semakin mudah kita mengucapkan astagfirullah. Gitu ya. Karena kalau kita sudah mengelanyahkan, sedang ngomong, jarene Mbak Kai sok nganu ya, astagfirullah. Rasido. Astagfirullah. Karena teringat dengan dosa. Gitu. Ini saya kira gitu, beristighfar.